Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian di pagi ini? Kita awali dengan pelajaran tahfidz kita dari surat At-Takwir ayat 1 sampai ayat 29. Tak terasa di hari Kamis ini kita sudah di akhir daripada surat At-Takwir ayat 28 dan ayat 29. Tapi sebelumnya, apakah anak-anak sudah siapkan Al-Quran atau juz amanya? Kalau sudah disiapkan, silahkan kita baca sama-sama surat At-Takwir ayat 1 sampai ayat 29. Namun sebelumnya Bapak ingatkan ya, tidak henti-hentinya jangan lupa untuk melaksanakan sholat duha. Berdoa untuk diri kalian, buat orang tua, juga untuk guru, semuanya yang telah mengajarkan kepada kita agar kita mendapatkan keberkahan dan manfaat dari ilmu yang kita pelajari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idan nujumu kadarat wa idal jibalu suyirat wa idal isyaru uttilat wa idal wuhushu husyirat wa idal biharu sujjirat wa idan nufusu zuwijat wa idal mau'udatu su'ilat bi ayyi dambin qutilat wa idas suhufu nusirat wa idas samaa'u kushitat wa idal jahimu su'irat wa idal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal layli idha as'as was subhi idha tanaffas innahu laqawlu rasulin karim dhi quwwatin inda dhil arsy makin muta'in samma amin wa ma sahibukum bimajnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin wa ma huwa biqauli syaitanir rajim fa aina tadhhabun in huwa illa dzikrun lil alamin liman syaa'a minkum an yastaqim wa ma tasha'una illa an yasha'a Allahu rabbul alamin. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, tadi kita sudah baca ayat 1 sampai ayat 29 dari surat At-Takwir. Nah, hari ini di hari Kamis, bisa jadi ini hari terakhir kita belajar mengenai ilmu tajwid di surat At-Takwir. Bapak sudah siapkan 2 ayat sekaligus, ayat 28 dan ayat 29. Bapak akan coba baca dulu ya, sebelum nanti Bapak akan selipkan mengenai ilmu tajwidnya. Liman syaa'a minkum ay yastaqim wa ma tasha'una illa ay yasha'a Allahu rabbul alamin. Nah, anak-anak sekalian, di ayat 28 ini semuanya sudah dikasih tahu mengenai ilmu tajwidnya. Kalau yang sudah tahu, maka caranya tinggal kamu sebutkan saja
ini hukumnya apa, cara bacanya bagaimana. Contoh, 5 ini namanya hukumnya ifa, bacanya samar, panjangnya 2 harkat. Ini namanya mad wajib. Ya, mad wajib mutasil. Ini dibacanya panjang sampai 6 harkat. Bisa 2, bisa 4, tapi kebanyakan cara bacanya adalah 6 harkat. Bagaimana caranya? Kalau dulu Bapak lagi belajar seusia kalian itu, guru Bapak kasih tahu dengan ketukan atau dengan memainkan jari. Atau dengan ketukan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 ketukan. Panjang. Minkum ayyastaqim. Nah, ini tadi disebutnya ifa. Ini mad wajib, dibaca juga panjang. Minkum masuk dalam hukum ifa juga. Nah, ada mim mati menghadapi huruf hamzah. Ini disebutnya dengan ijar syafawi. Ijar syafawi sudah dibahas kemarin berbarengan dengan ifa syafawi. Masuk ke dalam hukum mim mati. Nah, ada nun mati menghadapi huruf ya. Ini bagian daripada nun mati dan tanwin. Disebutnya izgham bigunah. Dia masuk ke dalam hidung ya. Yastaqim. Nah, ini belum lama kita bahas di ayat 26 mengenai mad arid li sukun. Nah, anak-anak sekalian, jadi kalau misalnya nanti kamu sudah berlatih, sering-sering belajar mengenai ilmu tajwid, dengan sendirinya kamu nanti begitu melihat bacaan, maka kamu akan langsung bisa menyebut mengenai hukum ilmu tajwid seperti apa yang Bapak tadi sampaikan di ayat 28. Nah, sekarang tinggal di ayat terakhir. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Ini sama. Dibaca 6 harkat, disebutnya mad wajib mutasil. Begitupun ini sama. Ini sama. Ada yang sedikit berbeda. Bacanya sama panjang, tapi lebih kurang panjangnya dibandingkan yasha. Ini disebutnya mad zaid. Nah, ada perbedaan di antara mad wajib dengan mad zaid. Coba kalau misalnya kamu perhatikan, apa perbedaannya? Yang pertama, kalau yasha ini disebutnya mad wajib, namanya aja udah beda. Satu perbedaannya, kalau yasha namanya mad wajib. Kalau illa namanya mad zaid. Beda kan? Namanya sudah beda. Wajib dengan zaid beda. Nomor kedua, cirinya. Kalau mad wajib, dia ada huruf hamzah. Ini huruf hamzah ya, perhatikan. Huruf hamzah itu ya begini hurufnya. Nah, seperti inilah. Tapi kalau misalnya mad zaid, dia harkatnya itu patah atau alif berdiri seperti ini. Alif berdiri. 2 perbedaan. Ya kan? Dari hurufnya berbeda. Nomor kedua, ada yang 1 kalimat, ada yang 2 kalimat. Nah, makanya oleh karena itu, ini kita harus sama-sama ketahui. Panjangnya berbeda, hurufnya berbeda, bacaannya juga berbeda. Ada yang 1 kalimat, ada yang 2 kalimat. Nah, tinggal kamu nanti perhatikan ya, kalau misalnya ada ciri panjang di atas seperti ini, tapi kamu perhatikan setelah itu alif berdiri atau hamzah. Kalau hamzah namanya mad wajib, kalau alifnya berdiri berarti namanya mad zaid. Kalau hamzah panjangnya lebih panjang daripada mad zaid, 6 harkat, kalau mad zaid 5 harkat. Terus ada lafaz Allah. Nah, apa sih lafaz Allah? Lafaz Allah suka disebut juga dengan lafzul jalalah. Dalam lafaz Allah ini penyebutannya ada lam, di situ masuk ke kategori hukum ilmu tajwidnya, ada yang tafhim, ada yang tarkik.
Apa itu tafhim? Bacanya tebal, dibacanya tebal. Apa itu tarkik? Dibacanya tipis. Seperti hukum ro. Nah, lafaz Allah yang Bapak baca sekarang ini masuk kategori lafzul jalalah tafhim, dibaca tebal. Ayyasha Allahu. Allahu. Berat dibacanya, tebal. Kenapa? Karena sebelum lafaz Allah ada harkat patah. Ini patah nih. Lafaz hamzah harkatnya patah. Bila mana ada lafaz Allah sebelumnya harkat patah ataupun doma, maka lafaz Allah itu dibaca tebal, masuk kategori hukumnya tafhim. Tapi kalau misalnya lafaz Allah sebelumnya harkatnya itu kasroh, seperti, nah, tidak jauh-jauh. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Sebelum lafaz Allah ada harkat kasroh pada huruf mim, mimnya harkat kasroh. Bismi, ya kan? Lafaz Allah, Bismillah, dibacanya tipis, dibacanya enteng, disebutnya apa? Tarkik. Makanya bacanya Bismillah, bukan Bismillah. Nah, kalau Bismillah salah, bacanya Bismillah, beda dengan Yasha Allahu. Jadi dalam lafzul jalalah disebut lafaz Allah. Cara membacanya ada yang tebal, ada yang tipis. Yang tebal namanya tafhim, yang tipis namanya tarkik. Kalau tebal biasanya lafaz Allah sebelumnya harkat doma dan fathah. Kalau tarkik yang disebut tipis cara bacanya sebelum lafaz Allah harkatnya adalah kasrah. Ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Nah, alhamdulillah kita sudah sampai di akhir daripada surat At-Takwir. Tidak terasa dari ayat 1 sampai ayat 29, bukan hanya sama Bapak, sama Bu Ros, sama Pak Irfan. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan beserta guru-guru yang lain dalam kaitan ilmu tajwid dan bacaan Al-Qur'annya jadi berpahala dan bisa kita amalkan untuk kebaikan kita bersama. Ingat, satu huruf yang kita baca dalam Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan 10 kebaikan untuk yang membacanya. Mudah-mudahan kita termasuk kategori itu. Insyaallah setelahnya akhir daripada surat At-Takwir, kedepannya kita akan masuk ke dalam pelajaran BTQ di dalam surat At-Takwir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.